wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Indri Wijanti SPD selaku Kepala Sekolah SDN Karangsono II. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta inseminasi yang berbahagia. Alhamdulillah, patutlah kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih dan tak pilih sayang. Yang nikmatnya itulah kita dapat bertatap muka, beradu pandang di acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah UPTD Sakti SDN Karangsono II. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak pernah menjadi koruptor, dan seorang proklamasi yang tak pernah buruk hati. Hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini ialah sebagai pembawa acara. Izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acaranya, yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan Kepala Sekolah SDN Karangsono II, yang keempat pemaparan isi materi dan tanya jawab, kelima pembacaan doa. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran bersama-sama, dengan harapan dapat membawa lancarnya acara pada hari ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Titik Sumarni SPD. Kepada beliau dihaturkan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga adalah sambutan Kepala Sekolah SDN Karangsono II kepada Ibu Indri Wijanti SPD. Dipersilahkan.
Alhamdulillah, bersyukurlah. Wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati ibu-ibu para undangan dari SDN Karangsono 1 dan SDN Karangsono 4 beserta undangan dari wali murid dari kelas 4 dan kelas 5 serta ibu wali murid juga, yaitu Ibu Siti Nur Khalifah dengan Ibu Fatul, juga Bapak Rustejo beserta Dewan Guru SDN Karangsono 2 yang saya hormati pula. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada acara desiminasi ini kita semua bisa dapat hadir dalam pelaksanaan ini, sehingga nanti harapan saya pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam serta alam terang benderang yang mana syafaatnya dapat kita nikmati bersama. Bapak Ibu para undangan serta Dewan Guru SDN Karangsono 2 beserta Pak Tejo, terima kasih yang kedua kalinya serta selamat datang, dan terima kasih pula atas bantuannya sehingga hari ini bisa membantu pelaksanaan desiminasi ini, sehingga desiminasi ini dapat berjalan dengan lancar, agar supaya nantinya Pak Fatkul selaku CGP calon guru penggerak ini mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat ditularkan kepada guru-guru yang lain. Bapak Ibu para undangan yang saya hormati, tibalah saat ini, hari ini, yaitu acara desiminasi dari Pak Fatkul selaku guru penggerak, yang mana kemarin-kemarin sudah ada dua kali kunjungan dari pengajar praktik dari Jember, dan alhamdulillah dua kali pertemuan itu, dua kali kunjungan itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Hari ini adalah desiminasi. Desiminasi ini adalah kelanjutan dari kegiatan kemarin waktu pengajar praktik itu rawuh, dan ini salah satu kelanjutannya. Nah, di sini nanti Pak Fatul akan menyampaikan beberapa materi, yaitu tentang desiminasi budaya positif di lingkungan sekolah, UPTD Sabdik SDN Karangsono 2. Mungkin di materi desiminasi budaya positif ini nanti Pak Fatul akan menjelaskan di antaranya, mungkin karena sekarang banyaknya lagi marak bullying atau perundungan atau apa semacam, kalau istilah penyiksaan itu terlalu ini ya bahasanya, ya lebih kerennya mungkin ke perundungan yang lagi marak. Itu pun dari usia SD sudah mengenal perundungan, dan itu sudah terjadi dan sudah ada yang melakukan itu dan berakibat fatal ya. Anak SD merundung atau ya menyiksa, membuli sehingga sampai meninggal dunia. Apalagi di SMP dan SMA, atau mungkin ada juga semacam lagi marak menurut pelecehan seksual gitu. Nah, mari kita dengan adanya calon guru penggerak ini di desiminasi budaya positif ini nanti juga kesana arahnya, bagaimana supaya itu sekecil mungkin kejadian-kejadian itu, bahkan kejadian-kejadian itu sudah tidak ada lagi ya, karena itu sangat tidak baik, karena sangat mengganggu moral dan perkembangan
kita anut, ini yang harus kita lakukan sehari-hari. Tetapi bukan budaya timur yang mungkin budaya timur itu terlalu bebas untuk negara kita Indonesia, ya. Karena anak-anak itu rupanya sudah banyak dari media sosial, dari HP itu tadi ya, karena memang sudah banyak maju sekali dan banyak contoh di situ. Kalau contohnya dipergunakan dengan baik, insya Allah baik. Ya. Tapi kalau anak-anak sudah salah ngeklik, nah di situ banyak contoh-contoh yang kurang baik. Karena kita sebagai orang tua itu kita kadang nggak mungkin kemana anak kita ikut, apalagi anak kita bukan satu ya, anak kita 3 atau 2, mau ke sana diikuti, kita nggak mungkin ya, karena anak punya masa-masa bermain sendiri, orang tua juga punya kesibukan sendiri. Lah, ketika anak itu punya kesibukan sendiri dan orang tua sibuk, disitulah media sosial, disitulah HP. Anak-anak mempermainkan HP itu dengan lincahnya, jari jemarinya, akhirnya lah salah notor, akhirnya ya itu, agar supaya itu tidak terjadi begitu lama. Dan mari kita dari diseminasi Pak Fatul ini nanti budaya positif di lingkungan sekolah, anak-anak kita didik di lingkungan sekolah agar supaya mengenal budaya lebih dalam. Dan apabila nanti anak-anak juga sudah sampai di rumah, ya kita tugas orang tua. Dan kita seandainya ada sesuatu yang kurang kok masih begini anak ini, kita perlu menghubungi orang tua, kita perlu berkomunikasi dengan orang tua agar supaya kita kompak mendidik anak-anak. Ini yang bagus, ini yang kurang bagus, ini yang membawa kamu nanti ke masa depan yang begini, kalau ini kamu nanti bisa terjerumus begitu. Jadi harus ada kekompakan antara sekolah, guru, dan orang tua. Nah, diseminasi ini saya sempat sedikit membaca ini diseminasi ini bagi Pak Fatul. Pak Fatul ini nanti menemukan sesuatu yang baru, ya Pak, insya Allah begitu. Menemukan sesuatu yang baru, pembelajaran yang baru, kegiatan yang baru untuk disampaikan kepada guru-guru, untuk disampaikan pula kepada masyarakat. Jadi apa-apa yang perlu dilakukan kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka, jadi IKM istilahnya. Karena sekarang sudah ganti kurikulum baru, yaitu kurikulum implementasi kurikulum merdeka. Jadi kita belajar seluas-luasnya, guru belajar seluas-luasnya, anak-anak juga belajar seluas-luasnya. Tapi dalam artian anak-anak belajar seluas-luasnya melalui media sosial yang harus kita kita tidak boleh kita lantur begitu saja, karena nanti akan cepat-cepat seenaknya. Jadi kita harus tahu apa yang dilihat, apa yang lagi di HP itu ya. Jadi di situ mungkin diseminasi ini. Jadi Pak Fatul ini sekarang ini lagi proses kegiatan calon guru penggerak. Nah, di sini maksudnya diseminasi nanti banyak yang Pak Fatul sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Jadi Pak Fatul menemukan sesuatu yang baru, hal-hal baru untuk disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Fatul berguna ya untuk kita yang seperti Pak Ros, untuk cucu ya, untuk Pak Ripin, ada Putri ya yang harus ikut dijaga juga, dididik juga. Jadi tidak harus semua guru, karena ini diseminasi budaya positif ini juga menyangkut masyarakat luas, bukan hanya guru. Karena mendidik anak itu bukan hanya tugas guru, tapi juga tugas orang tua, masyarakat luas di sekitar kita. Jadi begitu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih luasnya lagi disampaikan oleh Bapak Fatul Karim. Terima kasih, mohon maaf ada kekurangan dari saya yang kurang berkenan mungkin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya, pemaparan materi diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SDN Karangsono II. Dalam hal ini akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jember kepada Bapak Fakhrul Karim SPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Indri Wijanti SPD selaku Kepala SDN Karangsono II beserta Bapak Ibu Dewan Guru dan para undangan wali murid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada siang hari ini kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, nikmatnya pada siang hari ini kita dapat menjalankan rutinitas aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pada pertemuan pada kegiatan pada siang ini kita selalu diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya shalawat ma'assalam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi reformis zaman, Nabi uswatun hasanah kita yang harus kita contoh perilakunya, tingkah lakunya, perkataannya dan lain-lainnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan tergolong umatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami sampaikan ribuan terima kasih kepada pembagi waktu Ibu Lida yang telah memberikan waktu pada diri kami untuk memaparkan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SDN Karangsono II dan sekitarnya. Namun sebelum diseminasi ini saya sampaikan lebih jauh biar fresh dan menyatu kegiatan kita, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Kurang semangat ya? Coba tepuk semangat. Ulangi. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih. Walaupun siang tapi tetap semangat. Monggo Ibu Nita yang mau menyampaikan ice breaking-nya. Ya, monggo Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, agar acara diseminasi hari ini lancar dan lebih semangat lagi, kita mulai dengan kegiatan SPK terlebih dahulu. Saya ajarin dulu ya. Jadi sebelumnya ini boleh duduk atau boleh berdiri, terserah. Kalau duduk bisa, berdiri bisa. Tapi kalau lebih ingin semangat lagi bisa berdiri. Jadi awalnya begini boleh. Ini tangannya seperti ini. Ini kalau sudah ini, ini. Ya, terus nanti. Ini dua kali. Jadi saya ulangi lagi. Dan sini ini, terus ini. Kemudian kalau sudah gini, kan tadi gini ya, sudah selesai kan gini ya, terus gini, terus nanti
berdiri tidak apa-apa, kalau duduk tidak apa-apa. Terima kasih Ibu Nita yang sudah memandu SPI pada siang hari ini. Walaupun siang tapi tetap semangat. Yang harapan semangatan kita ini nanti akan membawa hasil bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah pada siang ini saya Fatul Karim, calon penggerak guru penggerak angkatan 9 Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, yang pada siang hari ini mau menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah UPTD Sattik SDN Karangsono 2. Yang tujuan utamanya Bapak Ibu yaitu menularkan, bahasanya diseminasi kayak mungkin kurang paham ya, menularkan apa yang sudah saya dapat dari pendidikan guru penggerak yang pada modul 1.4. Bapak Ibu yang saya hormati, pada modul 1.4 ada banyak hal yang perlu diketahui bersama-sama dan nanti bisa kita tularkan pada putra-putri kita baik di rumah atau di sekolahan atau kepada saudaranya, yang mana sudah tidak asing lagi kata positif. Positif itu kata baik atau buruk kira-kira? Baik gitu. Nah, kata baik, budaya positif. Budaya itu sudah jelas sesuatu yang kita tidak terasa melakukan sesuatu tanpa ada tekanan
sumbernya dari diri sendiri. Budaya positif, kebiasaan yang baik. Dari sini Bapak Ibu mungkin di sekolahan atau di rumah ada yang pernah melakukan budaya-budaya positif. Mungkin ada yang mau berpendapat contoh dari budaya positif sedikit saja. Monggo. Mungkin contoh kalau di rumah, misalkan anak saya bapak ya, kalau waktu mau berangkat sekolah, pamitan dulu sebelum berangkat sekolah, nanti pamitan pada saya dan suami saya cium tangan, mau berangkat bu, bapak saya mau berangkat sekolah. Nah itu merupakan contoh kalau di sekolah mulai dari budaya positif, maksudnya di rumah. Iya, maksudnya contoh yang di rumah itu tadi. Nah seperti itu menurut saya. Terima kasih Bu Mita yang sudah menyampaikan budaya positif di rumah. Simple dan kayaknya apa ya? Ringan, tetapi ini perlu dibiasakan, yaitu bersalaman ketika berangkat di sekolah. Terima kasih Bu Mita. Bersalaman di rumah ketika anak-anak berangkat di sekolah. Ini dampak positifnya besar sekali kepada psikologis putra putri kita. Mungkin ada yang lain? Terima kasih Bu Mita. Budaya positif. Bapak Ibu, apa sih budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini budaya positif kalau di sekolah. Sebetulnya di sekolah dengan di rumah itu sama saja. Ada makalah itu baiti janati, kemudian ada juga madrasatul janati. Sekolah itu adalah surgaku. Kemudian anak di sekolah merasa aman, merasa nyaman dan tidak bosan di sekolah. Ya, artinya di rumah dan di sekolah itu sama saja. Ada proses pendidikan yang perlu ditanamkan, namanya budaya positif. Kemudian Bapak Ibu, di sini sedikit contoh budaya positif. Sebetulnya banyak di sini budaya positif yang tidak saya tampilkan. Di antaranya yang sudah dilakukan, yang sudah jadi pembiasaan di sekolah SDN Karangsono 2. Yang pertama baca Asmaul Husna dan surat-surat pendek. Ini alhamdulillah istiqomah kita lakukan dan harapannya kita pertahankan, jangan sampai jangan sampai kendor. Baca Asmaul Husna dan surat-surat pendek. Ini karena dampaknya juga banyak sekali. Kemudian berkolaborasi dengan temannya. Ini contohnya di kelas 3 ini. Ini contoh di kelas 3 berkolaborasi dengan temannya, bekerja sama, rukun dengan temannya. Kemudian yang ketiga, bersalaman sebelum masuk kelas. Ini setelah anak baca Asmaul Husna, kemudian bersalaman dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Dan yang keempat, bersih-bersih lingkungan sekolah. Ini merupakan juga budaya positif. Dan yang kelima, sholat berjamaah. Walaupun di sini sholat berjamaahnya belum bisa dilakukan secara rutin, tapi ada beberapa kegiatan yang sudah memberikan contoh kita lakukan di sekolah SDN Karangsono 2. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif yang mungkin dulu itu zaman dahulu dengan zaman sekarang kan tidak sama ya. Budaya positif
mengikuti perubahan. Perubahan atau paradigma. Paradigma ini apa Bapak Ibu? Mungkin ada yang tahu. Paradigma, pemikiran, pandangan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertama, yaitu bukan tabula rasa. Maksudnya ini apa? Anak ini bukan tabula rasa. Mungkin ada yang tahu? Anak dilahirkan itu tidak dalam keadaan kosong, tetapi di dalamnya sudah ada benih-benih yang perlu kita bangun, yang perlu kita tuntun bersama-sama. Akhirnya anak tersebut terbawa ke hal-hal yang positif. Ada yang mengatakan memang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, tetapi sebetulnya di dalam anak itu sudah tertanam, sudah yang belum nyata. Itu tabula rasa. Jadi anak itu bukan tabula rasa. Kemudian yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Maka anak kalau di SD atau TK unik memang, sangat unik. Tingkahnya satu persatu tidak ada yang sama. Di situ kalau ada anak 15 di dalam kelas, maka tingkahnya ada 15 tingkah laku anak-anak. Yaitu uniknya anak-anak yang perlu kita hargai dan perlu kita inovasi yang akhirnya nanti menjadi anak-anak yang berakhlak karimah, mempunyai kebiasaan positif yang baik. Dan yang ketiga, berbudi pekerti. Ini sudah jelas sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh Ibu Indri tadi, yaitu contoh kita yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, sebagai uswatun hasanah kita bersama-sama. Kemudian yang keempat, tugas guru yaitu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian yang kelima, guru itu ibarat petani dan anak itu ibaratkan biji jagung. Mengapa Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu ibarat petani dan anak itu diibaratkan sebagai biji jagung? Mungkin ada yang mau sedikit memberikan gambaran. Monggo. Karena di sini sudah pernah ada yang tahu ibarat seperti ini. Ada yang mengatakan guru itu ibarat bengkel, ada. Anak itu ibaratkan kendaraan-kendaraan yang perlu dibenahi akhirnya menjadi baik. Ada yang seperti itu. Tapi Ki Hajar Dewantara mengapa kok mengambil guru itu ibarat petani dan anak itu ibarat biji jagung? Mungkin ada yang mau mengeksplor? Monggo. Ini monggo. Monggo. Enggak ada yang salah di sini, semuanya benar. Ada pikiran cuma kayaknya sulit, bahasanya sulit. Jadi ibaratkan petani itu menanam biji jagung, bagaimana supaya biji jagung itu nantinya tumbuh menjadi jagung-jagung yang baik. Jadi sehingga kalau tumbuh jagung-jagung yang baik, otomatis seandainya nanti dijual di pasaran juga lakunya mahal. Sama juga dengan mungkin anak didik kita, bagaimana cara kita mendidik sehingga anak itu menjadi anak yang tangguh, cerdas, berakal mulia dan berakal sehat dan berakhlak baik untuk kedepannya hidup di masyarakat. Terima kasih Bu Indri, sangat luar biasa pemaparannya dari guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Mungkin ada yang mau nambahin, monggo. Guru ibarat petani, betul apa yang dikatakan Ibu Indri. Harapannya guru itu menjadi petani yang profesional dan menjadi petani yang betul-betul mengerti apa yang mau ditanam. Kalau petani tidak tahu apa yang mau ditanam, menanam padi pada musim kemarau contohnya, kira-kira kesulitan atau tidak? Ya, kesulitan. Kemudian anak ibarat biji jagung. Ini adalah juga tergantung dari petaninya. Jadi biji jagung itu tergantung dari petaninya. Mau dibuat jagung yang unggul atau mau dibuat jagung yang biasa-biasa aja. Yang nanti
outputnya, kualitasnya juga tergantung dari petani. Nah, di sini ibaratkan guru adalah petani. Kemudian yang keenam, kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwasanya kodrat alam ini semua anak siswa, baik siswa atau pelajar atau mahasiswa semuanya itu kodrat alam. Kodrat alam itu apa? Takdir dari pangeran, dari sang pencipta. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman itu maksudnya apa? Anak itu bisa mengikuti sesuai dengan zamannya. Masa pada zaman ini pendidikannya, pola pikir pada masa abad 2001 sama dengan abad 2020 kan nggak sama. Sekarang tantangan teknologi sangat pesat sekali. Kalau kita tidak bisa mengambil hal positifnya, maka kita juga akan tergilas dalam hal itu. Kemudian berpihak pada anak. Maksud dari berpihak pada anak ini ada bahasa dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada anak. Kok menghamba? Kita akan menghamba kepada Allah. Maksudnya di sini menghamba atau berpihak pada anak, semua apa yang kita lakukan itu kita berpihak kepada peserta didik, berpihak kepada anak. Baik dari segi tingkah laku, kemudian baik dari segi perkataan dan lain-lainnya, semua berpihak kepada anak. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yaitu perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini perubahan paradigma. Karena untuk membangun budaya positif di sekolah atau di rumah tanpa adanya lingkungan yang positif, maka budaya positif tidak akan tercipta, budaya positif tidak akan terwujud. Siapa yang menciptakan budaya positif? Ya warga sekolah, kalau di sekolahan. Kalau di rumah, ya warga, keluarga. Boleh bapak, ibu, anak, bahkan lingkungan kanan kiri juga bisa menciptakan budaya positif tersebut. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, kalimat ini sangat erat dengan kaitannya yang disampaikan oleh Ibu Itri tadi, bahwasanya guru itu yang mengkondisikan putra putri murid, baik buruknya ya gurunya, sebagai bengkel, yang punya bengkel atau petani tadi. Bapak Ibu, kita lanjutkan, yaitu di sini perubahan paradigma itu ada teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut paparan dari William Glasser. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi itu kontrol ya. Teori. Kemudian perubahan paradigma. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Apa bedanya stimulus respon dan teori kontrol? Kalau stimulus respon yaitu cenderung melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal.
Contohnya, kalau kita tidak ada dia, kalau saya tidak ada dia, maka saya akan diam saja, tidak akan melakukan hal-hal yang positif. Namanya rangsangan dari eksternal. Kemudian hal ini mengimplikasikan bahwa individu tidak memiliki kendali penuh atas tindakan mereka dan cenderung merespon situasi dengan cara yang terprogram. Ini jelas, biasanya kalau di sekolah, oh kalau tidak ada itu saya ya biasa-biasa aja, seperti itu. Maka ini stimulus respon, belum sadar dari dirinya sendiri. Kalau sudah sadar dari dirinya sendiri, itu nanti tidak akan terasa, tidak akan merasa di remote atau dikontrol oleh orang lain. Itu stimulus kontrol. Kemudian teori kontrol, perbedaannya kalau teori kontrol yaitu dengan pendekatan teori kontrol mengajarkan kita untuk selalu bisa berpikir dan menerapkan sikap positif sehingga akan memberikan dampak positif pula dalam jangka panjang. Kalau stimulus kontrol tadi, kalau stimulus respon itu jangkanya jangka pendek, tapi kalau teori kontrol ini jangkanya jangka panjang, bahkan menjadi berkelanjutan terus menerus. Ini teori kontrol. Nah, ini dalam stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan. Nah, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Ini Bapak Ibu, perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan dan seterusnya. Kalau bisa saya menggarisbawahi di sini ya, pada orang lain itu kita harus kedepankan yang namanya husnudon. Nah, ini kan ya, ini husnudonnya dikedepankan di sini. Husnudon itu apa? Berprasangka baik, berprasangka baik kepada orang lain. Walaupun kadang orang lain itu melakukan kesalahan, belum tentu dia melakukan kesalahan karena dia tahu itu salah, belum tentu. Nah, ketika kita dekati dengan individu, saya memang nggak tahu Pak kalau itu salah, banyak seperti itu. Maka kalau saya bisa menggarisbawahi di sini, kedepankan apa? Husnudon, yaitu berbaik sangka kepada orang lain. Dalam keadaan apa saja? Dalam keadaan apa saja? Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan pada apa makna disiplin, dari sini mungkin ada pertanyaan, monggo. Kaitan dengan paradigma yang mungkin sudah berkembang di masyarakat tadi. Bermana ya? Kita lanjut. Apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, kemudian peraturan, kepatuhan pada peraturan, dan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan mengenai hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini kalau apa ya, kita mendengar disiplin beban kau kurang guru nih, disiplin guru nih kau kurang, enggak, belum tentu disiplin itu belum tentu apa ya, keras, belum tentu. Bapak Ibu
Bapak Ibu sudah tahu semua. Ini adalah foto dari Bapak kita, Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, foto asli ini ya, bukan sketsa. Bukan sketsa. Kalau melihat fotonya, kita sejenak merenungkan kenapa ini jadi Bapak Pendidikan Indonesia. Pakai songkok, pakai kacamata, dan bisa mencetuskan filosofi yang sekarang sedang digencarkan oleh pemerintah Indonesia. Saya tidak membahas siapa Ki Hajar Dewantara, semuanya sudah tahu ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Harus ada disiplin yang kuat. Disiplin tidak 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, tidak, tapi terus kontinu. Istiqomah ya bahasanya Ibu Lida, guru agama. Istiqomah, terus kontinu. Jadi ada disiplin yang kuat pada jiwa seseorang tersebut, pada jiwa guru, pada jiwa siswa. Karena guru disiplin, maka anak siswa juga akan tercipta disiplin. Ya, disiplin di sini, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Tadi sudah disinggung. Jadi contoh di suatu lembaga, disiplin yang timbulnya dari eksternal karena peraturan. Aku kalau gak budal 4 jam 7 dihukum karo gurune, dijejer. Nah itu namanya disiplin karena eksternal, karena peraturannya atau karena takut dengan guru atau takut dengan orang tua, belum sadar dari dirinya sendiri. Kalau sudah sadar dari dirinya sendiri, kadang oleh orang tuanya boleh uji kurisuk kurang setengah jam. Tapi kalau anak memang tersebut mempunyai jiwa disiplin, lebih telat kamu sudah jadi biasa berangkat jam 6:30 seperti itu. Kalau sudah istiqomah meninggalkan 1 atau terlambat 1 kali, merasa tidak enak, bersalah pada diri sendiri, Bu. Bersalah pada diri sendiri. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini apa? Ya butuh bengkel juga. Anaknya dimasukkan bengkel, juga gurunya perlu juga dimasukkan di dalam bengkel. Nah, bengkelnya apa ya? Kita pelatihan bersama-sama, belajar bersama-sama katusnya ini. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi. Anak tersebut sebetulnya termotivasi, tapi ini tingkatnya tingkat paling rendah. Sesaat les gurune teledor, alah guys, yang lain teledor pisan. Seperti itu. Kalau yang ngawasi teledor, anak juga teledor juga. Ini namanya sesaat. Itu petaninya. Tinggi. Itu tergantung petaninya. Petaninya kurang awet ya, tanggulannya kurang bagus juga. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini level yang kedua. Jadi 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Melakukan disiplin, melakukan sesuatu yang baik, yang positif karena ingin mendapatkan imbalan. Kan masih mending ini ya, masih mending, ya masih mending ya. Karena biasanya kita yang Rio ya, ayolah kalau untuk ranking 3 mama, guling 10, dapat ranking nanti saya kasih hadiah, semangat belajar. Saya sendiri juga begitu kan. Enggak kantor-kantor ya. Waktu nggak dikasih penghargaan, nggak semangat. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang
mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tanpa ada dorongan eksternal, tanpa pengaruh dari luar, dia sudah sadar dari dirinya sendiri, dari hati nuraninya. Jadi motivasi ini akan bertanya, akan jadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan hal seperti ini. Berpikir, aku kira-kira ini nanti bagaimana. Jadi yang ketiga ini level apa ya? Dari dirinya sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dilihat dalam teori motivasi perilaku manusia yang tadi saya sampaikan, terlihat seperti ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang namanya motivasi eksternal. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau hadiah dari institusi atau dari atasan, ini juga motivasi eksternal. Ya, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita, ini motivasinya motivasi internal, yang tujuannya yaitu disiplin positif. Ya, ini untuk menciptakan ini yang butuh proses yang sangat panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa lingkungan yang positif pula. Jadi budaya positif bisa tercipta, bisa terwujud kalau lingkungannya juga positif, lingkungannya sehat. Kalau lingkungannya tidak sehat, apa ya? Contohnya kanan kirinya kanan kiri mama keluarga, di lingkungan keluarga kanan kirinya tidak sehat, maka juga ikut tidak sehat, terkontaminasi juga. Kemudian Bapak Ibu di sini ada pernyataan keyakinan vs peraturan. Apa vs? Versus gitu. Nah, kalau tenjo versus gitu. Keyakinan versus peraturan. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Mungkin ada yang bisa sedikit memberikan gambaran peraturan dan keyakinan. Kalau menurut saya keyakinan itu dari diri sendiri. Keyakinan dari diri sendiri. Bagus Ibu, super sekali. Ya, dari diri sendiri. Kalau peraturan, Tuntutan suatu tuntutan yang harus dilakukan. suatu tuntutan yang harus dilakukan. Keyakinan vs peraturan. Bapak Ibu, peraturan, apakah peraturan itu penting bagi kita? Kira-kira penting atau bukan? Penting ya. Kemudian apa manfaat peraturan tersebut? Manfaatnya kita bisa disiplin, tepat waktu, Punya batasan-batasan, agar kita punya batasan-batasan untuk melakukan sesuatu. Mungkin yang lain, enggak? Peraturan, apakah kita mentaati semua peraturan yang ada? Seharusnya iya. Seharusnya iya. Tetapi kenyataannya tidak. Soalnya tidak dari hati. Peraturan tidak semua bisa kita kerjakan, tidak semua bisa kita lakukan. Karena ya tadi yang disampaikan oleh Junita, timbulnya tidak dari hati nurani yang paling dalam, dan bahkan banyak yang melanggar, hanya jadikan slogan saja peraturan. Banyak kan ya? Banyak. Contohnya An-Nadhofatu Fatum Minal Iman tulisan tapi banyak sampah. Kan peraturan juga sih sebetulnya ya. Saya itu Pak, kita datang dan pulang saja. Wah, ini
malu datang terlambat katanya mundur. Oke, maksudnya banyak. Kita juga belajar untuk datang tepat waktu. Saya juga begitu, sama semuanya belajar, tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu yang saya hormati, peraturan sesuatu yang dibuat dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur dan kondusif. Ini peraturan. Kemudian contoh peraturan, ada peraturan pemerintah perlindungan anak, kemudian menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, mau ke Jember atau kemana saja kita pakai helm. Ini apa kira-kira? Demi keselamatan. Oke. Kemudian yang kedua peraturan sekolah, siswa wajib hadir di sekolah sebelum pukul 7, jam setengah 7 atau jam 7 kurang 5 menit sudah hadir. Ini peraturan. Dan banyak di kelas-kelas peraturan-peraturan, tapi kenyataannya oke. Siswa wajib berseragam. Nah, kalau seragam ini sering banyak anak-anak yang sudah melakukan. Kemudian keyakinan kelas. Apa kalau keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama, disepakati bersama-sama tanpa melihat suku, agama, negara, dan ras. Semuanya kita kesampingkan berdasarkan keyakinan kelas ini. Nah, keyakinan kelas ini nanti ini sebetulnya ada timnya membuat keyakinan kelas tapi butuh waktu yang lama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam intrinsik. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini sudah jelas sebetulnya kelemahan dari peraturan dan kelebihan dari keyakinan. Bapak Ibu yang saya hormati, keyakinan kelas contohnya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, kemudian bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Kalau bunyinya peraturan, kira-kira bagaimana? Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket ini. Kalau bentuknya peraturan harus dikerjakan sesuai jadwalnya. kalimatnya gimana? Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur. Siswa bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Siswa yang piket wajib datang lebih Siswa awal daripada temannya yang lain. Siswa yang piket wajib datang awal dari Lebih awal daripada temannya teman yang lain. Itu peraturan ya. lain. Kemudian kalau bersikap jujur, Keyakinan. Tidak boleh mencontek ketika ulang tahun. Oh iya. kata larangan Tidak. itu jangan. Kalau peraturan kan biasanya bunyinya apa ya? Kalau peraturan ya agak menekan, tapi tidak timbul dari Tidak boleh. memang kadang beda bahasa ya, beda bahasa. Dilarang membuang sampah sembarangan, dan seperti itu. Dilarang datang terlambat. Itu peraturan-peraturan. Memang beda kalimat, tapi di situ ketika diimplementasikan di suatu lembaga atau kepada siswa, kepada anak, itu juga akan berdampak kepada psikologis anak. Kemudian banyak contoh keyakinan-keyakinan tadi.
Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi tidak peraturan tidak satu orang atau gurunya yang membuat. Kalau keyakinan, kalau peraturan cenderung satu individu yang buat. Tapi kalau keyakinan itu bersama-sama. Hasil diskusi, musyawarah, enaknya kelas ini dibuat seperti apa? Ini artinya sama dengan kesepakatan. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Jadi tidak sepihak. Ini bisa diterapkan di sekolah, juga bisa diterapkan di rumah. Keyakinan atau kesepakatan ini. Nanti ketika ada yang melanggar atau tidak sesuai, maka nanti ada tata cara penanganannya. Selanjutnya di sini bedanya peraturan dengan keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian ini apa ya keyakinannya? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa ini? Dilarang mengganggu orang lain di bahasa positifnya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, komitmen kepada waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini apa? Kebajikan yang dituju. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, dan kesabaran. Gunakan masker, ini nilai yang dituju kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini keselamatan dan keamanan. Bapak Ibu, di sini ada tulisan dihukum oleh penghargaan. Jadi kira-kira berlawanan mau betul ini? Dihukum oleh penghargaan. Dengan apa yang sudah kita ketahui dulu. Oh, so dihukum dengan penghargaan ini bagaimana? Mungkin ada kalimat yang apa? Bahasa yang asing ini ya. Kok dihukum dengan oleh penghargaan? Oleh penghargaan tapi dihukum sebetulnya itu enggak? Ini hakikinya ini gimana sebetulnya? Sebuah pepatah lama mengatakan bahwa orang yang tak mau maju dan berpikir terbuka itu adalah ibarat katak di dalam tempurung, gelap di dalam tempurung, batok enggak? Tak mengerti apa-apa. Hal itu berdampak pada sikap.